Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 1? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa selalu jaga kebersihan di rumah dan stay at home. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di material Islam kali ini. Itu kita sudah memasuki bab 8, yaitu tentang akhlak terpuji. Nah, sebelum kita mulai, yuk teman-teman kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang akhlak terpuji. Sebelumnya, yuk kita baca bersama-sama cerita berikut. Teman-teman bisa ikut baca juga ya di rumah. Huda baru saja membeli es krim di penjual keliling. Ia membayar dan telah menerima uang kembaliannya. Setelah penjualnya pergi, Huda baru sadar ternyata uang kembaliannya kelebihan. Ia berusaha mengejar penjual tapi tidak berhasil. Nah, teman-teman, jika teman-teman menjadi Huda, apa yang akan teman-teman lakukan? Coba teman-teman pikirkan. Seandainya teman-teman menjadi Huda yang membeli es krim di penjual keliling, terus udah bayar, lalu menerima kembaliannya. Dan ternyata ketika penjualnya sudah pergi jauh, teman-teman baru sadar ternyata uang kembaliannya kelebihan. Udah berusaha mengejar, tapi penjualnya udah terlalu jauh dan tidak berhasil mengejarnya. Lalu bagaimana yang akan teman-teman lakukan? Nah, ini ada pertanyaan pertama yang akan berkaitan dengan materi kita kali ini, teman-teman. Boleh nanti beri jawabannya ketika bertemu di Zoom class ya, teman-teman. Baik, teman-teman. Kali ini Bunda Ruby yang pertama akan bahas tentang akhlak terpuji. Salah satunya yaitu jujur. Apa itu jujur? Jujur itu berkata sesuai dengan kenyataan. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, orang yang jujur akan masuk surga, teman-teman. Jadi Allah itu menyayangi orang-orang yang jujur. Karena orang yang jujur disukai teman, disayang banyak teman, disayang orang tua, dan pastinya disayang Allah. Nah, Nabi Muhammad saja sudah berkata bahwa orang yang jujur akan masuk surga loh, teman-teman. Nah, jadi yuk teman-teman kita selalu terapkan hidup kita di dalam kehidupan kita itu untuk selalu jujur. Apapun itu kita harus selalu jujur. Lalu lawannya jujur apa? Lawan kata jujur adalah bohong. Berbohong atau pembohong tidak akan dipercaya orang lain, teman-teman. Karena jika kita sudah pernah berbohong, apapun itu akan selalu mengikuti, selalu bohong lagi, dan bohong lagi. Jadi kalau kita sudah membiasakan kita selalu jujur, insya Allah kita akan selalu jujur terus. Karena apa? Karena jujur itu adalah berkata sesuai dengan kenyataan, dan jujur itu sangat baik dan akan teman-teman memiliki akhlak yang baik kalau teman-teman jujur, ya. Nah, contohnya seperti apa jujur itu, teman-teman? Nah, salah satunya ini, ada gambar seseorang yang sedang menjual. Jadi, contohnya dalam kegiatan jual beli itu kita harus jujur dalam berjualan, jujur dalam menimbang berat apa yang kita jual. Jadi jangan di otak-atik timbangannya agar timbangannya menjadi berat, padahal sejujurnya itu bukan berat timbangan dari buah yang akan dibeli customer atau pembeli. Jadi kalau kita nanti berjualan, selalu jujur ya teman-teman dalam berjualan, atau boleh ingatkan keluarga sanak saudara kita jika ada yang berjualan harus terapkan jujur. Lalu yang kedua contohnya adalah, nah, jika kita melakukan kesalahan, tidak sengaja menendang bola lalu mengenai jendela rumah orang. Nah, kita harus jujur yaitu dengan mengakui kesalahan kita. Itu adalah hal yang paling baik jika kita mengakui kesalahan kita. Yang tidak baik adalah ketika kita sudah melakukan kesalahan ini, lalu kita kabur dan ngumpet agar tidak ketahuan sama yang mempunyai rumah tersebut, itu adalah hal yang tidak baik karena tidak mengakui kesalahan. Jika kita mengakui kesalahan,
itu lebih baik, yaitu dengan jujur mengakui kesalahan kita bahwa kita sendiri yang melakukan dan memecahkan jendela rumah. Itu ya teman-teman contoh dari jujur. Selain itu ada lagi teman-teman, ini dia Pak Polisi yang jujur dengan menolak menerima suap ketika menilang pengendara. Ini adalah polisi yang jujur karena dia tidak mau menerima dan dia jujur karena kalau memang orang itu salah, salah. Kalau memang tidak salah, tidak salah. Jadi menolak menerima suap. Selain itu ada juga tidak mau menerima suap. Ini adalah orang yang bagus tidak mau menerima suap. Biasanya ini terjadi di perkantoran atau yang lainnya. Seperti bisa dibilang ini adalah koruptor. Jika koruptor menerima, para koruptor bisa disebut koruptor adalah dia menerima suap. Tapi jika tidak menerima suap berarti dia bukan koruptor. Pernah dengar koruptor teman-teman? Ya, inilah. Jika kita tidak mau menerima suap berarti kita jujur. Gitu ya teman-teman. Lalu ini yang paling penting teman-teman, salah satunya adalah yang tidak jujur nih. Dia menyontek, ya. Di gambar tersebut ini menyontek. Bagaimana agar kita jujur? Berarti kita tidak menyontek ketika ujian atau ulangan. Jika kita jujur, insya Allah Allah akan membantu ketika kita mengerjakan ulangan atau ujian di sekolah. Karena jujur itu lebih baik teman-teman. Karena kita tahu sampai mana kemampuan kita. Tapi tetap jika kita menghadapi ulangan, pastinya harus belajar terlebih dahulu ya. Jadi jangan tiru anak yang ada pada gambar tersebut karena dia tidak jujur. Bagaimana supaya jujur? Tidak menyontek. Selanjutnya, nah apabila kita menemukan dompet di jalan, harusnya kita mengembalikan dompet seseorang yang kita temui. Bagaimana caranya? Kita bisa lihat di dalam dompet tersebut apakah ada KTP atau tanda pengenal yang lain. Jika kita jujur, kita akan kembalikan. Tapi jika kita sudah terhasut oleh bisikan setan, udah ambil saja dan yang lainnya ya sudah. Berarti kita tidak jujur. Itulah teman-teman, antara jujur dan tidak jujur kembali kepada diri kita masing-masing ya. Karena jujur itu dapat pahala dan akan masuk surga. Oke, selanjutnya ada hadis tentang jujur. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya, sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Insya Allah apabila kita jujur, kita akan masuk surga. Jadi teman-teman, yuk bagi teman-teman apabila melakukan atau berhadapan dengan keadaan seperti tadi digambar atau selain itu, kita harus jujur. Oke teman-teman, insya Allah orang yang jujur akan dipercaya orang lain dan akan disukai oleh banyak orang. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Yang tadi pertama jujur dan sekarang yuk kita baca teks berikut. Hanifah meminjam penghapus sifat. Tanpa sengaja, Hanifah menghilangkannya. Nah, harus bagaimanakah sikap Hanifah kepada sifat? Bagaimana pendapatmu? Nah, ini pertanyaan kedua ya teman-teman. Nanti akan benar ditanyakan kembali di pertemuan Zoom berikutnya. Yang pertanyaan pertama tentang jujur, dan yang kedua tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Kita akan memasuki materi tentang tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menanggung akibat dari perbuatannya. Anak yang bertanggung jawab disayang Allah dan punya banyak teman loh. Nah, bertanggung jawab perintah Allah dan Rasulullah teman-teman. Jadi kalau kita bertanggung jawab, kita akan disayang Allah dan mempunyai banyak teman. Jadi, sebagai orang muslim, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, teman-teman. Contohnya seperti apa? Nah, ini adalah contoh siswa yang bertanggung jawab membersihkan kelas yang kotor. Jika kelasnya kotor karena kita bermain di kelas, lalu berantakan, lalu banyak sampah, yuk teman-teman kita coba tanggung jawab untuk menyapukannya, membersihkannya, mengelapnya, dan yang lainnya. Kemudian, bertanggung jawab apa lagi? Tanggung jawab merapikan pakaian yang berantakan. Jika kita tidak sengaja menyinggol pakaian terjatuh,
teman-teman kita coba untuk merapikannya, ya. Karena tanggung jawab itu lebih bagus, teman-teman. Selanjutnya, nah ini dia tanggung jawab merapikan mainan. Jika teman-teman selesai bermain di rumah, memainkan mainan teman-teman, jangan lupa dirapikannya ya teman-teman. Pasti nanti akan disayang orang tua. Karena itu salah satu bentuk sebagai teman-teman membantu orang tua. Dengan tanggung jawab merapikan mainan, orang tua akan makin sayang kepada teman-teman, dirapikan kembali, dibersihkan kembali. Itu ya. Nah, ada hadis tentang tanggung jawab nih teman-teman. Apa itu bunyinya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, ini hadis tanggung jawab yang artinya kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Jadi kita semua sebenarnya pemimpin. Jadi seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya teman-teman. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab selain contoh di gambar tadi, teman-teman juga ketika tadi memecahkan jendela rumah seseorang, dengan mengakui kesalahan berarti jujur. Bagaimana cara tanggung jawabnya? Yaitu menggantikannya, mengganti kaca yang pecah dengan kaca yang baru, itu bentuk tanggung jawab. Bagaimana bentuk jujur? Dengan bentuk jujur yaitu dengan mengakui kesalahannya. Jadi berkaitan ya teman-teman. Nah, materi selanjutnya, Bu Nurbi akan bahas tentang hidup bersih. Apa itu hidup bersih? Yaitu menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan. Untuk apa? Manfaatnya adalah agar terhindar dari penyakit dan hidup terasa nyaman. Ada sebuah hadis yang berkaitan dengan hidup bersih, teman-teman, yaitu at-tuhuru syatrul iman. Baca yuk bareng-bareng, teman-teman. At-tuhuru syatrul iman. Sekali lagi, teman-teman ikutin di rumah ya. At-tuhuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Manfaat hidup bersih itu banyak teman-teman, agar kita terhindar dari penyakit, hidup kita juga nyaman, agar tidak ada lalat, nyamuk atau yang lainnya, atau kecoa dan yang lainnya. Karena hewan-hewan tersebut menyukai tempat yang kotor, makanya kita dianjurkan untuk selalu hidup bersih agar tidak ada banyak penyakit, tidak membawa penyakit, tempat sampahnya bersih, buang sampahnya di tempatnya agar tidak berbau. Itu ya teman-teman, karena Allah dan Rasulullah mencintai orang yang bersih. Jadi orang yang beriman harus menjaga kebersihan. Contohnya seperti apa? Yaitu sama-sama membersihkan lapangan di sekolah boleh, karena kita mencintai kebersihan harus bersama-sama membersihkan lapangan, taman, atau yang lainnya. Lalu bekerja sama dengan keluarga membersihkan rumah. Ada yang mengepel, mengelap kaca, mengelap meja, menyapu, dan membersihkan debu-debu. Lalu jangan lupa membuang sampah pada tempatnya. Jika kita berpergian lalu tidak menemukan tempat sampah, teman-teman boleh loh disimpan dulu sampahnya di kantong atau di plastik atau di tas yang kita bawa. Itu sebagai bentuk kita mencintai kebersihan, teman-teman. Ya, nanti ketika bertemu tong sampah baru deh dibuang di tong sampah. Kita dimulai dari diri kita sendiri, teman-teman. Lalu jangan lupa nih teman-teman, karena kita lagi musim pandemi seperti ini, jangan lupa selalu menjaga kebersihan tangan agar terhindar dari segala macam penyakit. Ketika kita mau makan, jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa ketika memang kita tangannya kotor, jangan pernah menyentuh mata, mulut, atau hidung. Ya, jangan lupa pakai masker juga. Nah, selain itu membersihkan sekolah bersama-sama, mengepel, membersihkan tangga, dan membuang sampah-sampah. Jika kita bekerja sama dalam membersihkan rumah atau sekolah, pekerjaan tersebut akan terasa ringan. Selanjutnya, jangan lupa juga kebersihan diri nih teman-teman. Jangan lupa pakaiannya pun harus diganti sehari sekali. Jangan pakaiannya kita pakai terus selama seminggu atau 3 hari. Oh, itu udah baunya sudah tidak enak ya teman-teman. Kita mencontohkan bagaimana pakaian kita bersih itu dengan dicuci dan menggantinya jika memang sudah dipakai seharian. Lalu menjaga kebersihan gigi, rambut, dan mata dengan mandi, sikat gigi, sampoan, pakai sabun, dan yang lain. Jangan lupa kebersihan kuku juga.
Itu ya teman-teman, contoh dari hidup bersih. Sekian dan terima kasih. Teman-teman boleh cari jawabannya dari pertanyaan yang tadi ya. Akan Bunda tanyakan jawaban teman-teman di pertemuan Zoom berikutnya. Jaga kesehatan, stay at home aja ya teman-teman. Bunda Ruby akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's say hamdalah, alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Terima kasih.